Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi di mata kuliah psikologi perkembangan dan hari ini yang kita bahas adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan bagian yang pertama. Apa aja yang akan kita bahas? Sebelumnya silakan teman-teman komen di kolom komentar terkait dengan kehadiran teman-teman semua. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah pembahasan kita kali ini, ya, tentang metode penelitian dalam psikologi perkembangan bagian pertama. Dan ini adalah yang akan kita bahas. Ada eksperimental dan tes, klinis dan juga metode observasi. Kita lihat yang metode eksperimental dan tes dulu nih, ya. Wilhelm Wundt merupakan tokoh pertama yang mendirikan laboratorium eksperimen psikologi di Leipzig, Jerman. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya sama tokoh yang satu ini? Nah, berikutnya adalah syarat-syarat penelitian eksperimen. Ya, yang pertama eksperimental harus dapat menetapkan saat timbulnya gejala yang hendak diteliti. Kemudian eksperimental harus mengikuti proses eksperimen seteliti mungkin dan tiap-tiap eksperimen harus dapat diulang kembali dalam situasi yang sama. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi pada seseorang saat sebelum dan sesudah diberikan suatu tes. Contoh eksperimen yang dilakukan untuk mengukur perubahan sikap dari sebelum mendapatkan informasi tentang bahaya merokok dengan sesudah diberikan informasi. Apakah ada perubahan perkembangan di sana atau tidak? Metode tes. Nah, metode ini mirip dengan metode eksperimental. Metode tes ini juga akan mengamati perubahan perilaku setelah dilakukan suatu tindakan atau intervensi. Hasilnya ini akan dikumpulkan dan dicari kesimpulannya sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Contoh yang paling mudah yaitu saat kita diminta melakukan pengerjaan pre and post test pada suatu workshop. Nah, ini sering nih kita dapetin nih hal-hal yang kayak gini. Tes yang digunakan harus memenuhi syarat berikut. Ada valid, ya, tentu saja harus valid. Dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian reliable, dapat dipercaya keajekannya. Tes juga dapat dibedakan menurut satu fungsinya. Ada speed test, ada power test, ada general survey test. Kemudian menurut organisasinya ada tes bentuk esai atau uraian dan tes bentuk objektif. Kemudian menurut objek yang ingin diselidiki ada tes perhatian, tes ingatan, tes intelijensi, tes bakat. Kayaknya yang lebih sering kita gunakan adalah tes intelijensi dan bakat ya kalau dalam bidang pendidikan. Kemudian menurut cara menjawabnya ada tes bahasa atau verbal, kemudian ada tes perbuatan atau performansi. Kemudian dilihat dari banyaknya testi ada tes individual dan juga ada tes klasikal. Berikutnya ada metode klinis. Jadi metode ini dalam psikologi sangat penting untuk bisa memahami kebutuhan psikologi dasar anak-anak dan remaja. Gak hanya itu gitu ya, dengan metode ini juga dapat dipahami bagaimana sebuah keluarga dan komponen sosial lainnya dapat mempengaruhi emosi sosial si individu atau si kelompok ini. Kita juga bisa lihat perkembangan kognitif, adaptasi perilaku, dan status kesehatan anak-anak dan juga remaja. Umumnya permasalahan yang ditangani oleh metode klinis ini adalah kerentanan biologis, masalah emosi dan perkembangan, gangguan mental yang signifikan, gangguan kognitif, masalah trauma dan kehilangan, masalah terkait kesehatan, stres, dan masalah coping yang terkait perubahan pada perkembangan, masalah dalam konteks sosial juga termasuk. Metode klinis ini mempunyai dua studi kasus. Yang pertama, studi kasus klinis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di samping kesukaran belajar, gangguan emosional juga untuk masalah delinkuensi atau kenakalan remaja. Kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan sebab-sebab yang menimbulkan masalah tersebut. Yang kedua, studi kasus perkembangan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana jalannya perkembangan dari satu aspek ke aspek tertentu. Misal, bagaimana perkembangan emosi anak umur 6-9 tahun sehingga kita dapat menentukan metode pengajaran matematika yang tidak menimbulkan terlalu banyak kecemasan bagi emosi si anak di usia rentang usia seperti itu, ya. Nah, kemudian ada manfaat dari metode klinis dalam psikologi. Yang pertama, mengetahui hambatan yang dialami oleh si anak. Kemudian juga memahami latar belakang dari gangguan, misalnya apakah karena trauma, stres, atau masalah-masalah lain gitu ya, yang bisa berdampak pada
si anak dalam klinis. Kemudian menentukan pengobatan atau terapi yang sesuai ya. Ketika si anak atau si individu ini sudah melakukan konsultasi, terapi gitu ya ke psikolog atau ke psikiatris, nanti juga kita bisa melihat menentukan pengobatan atau terapi yang tepat bagi si individu ini. Kemudian berikutnya ada metode observasi. Jadi istilah observasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode observasi ini dibedakan menjadi dua macam. Ada observasi alami atau natural observation. Ya, ini merupakan pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar. Jadi dalam observasi ini si peneliti ini melakukan semua pencatatan terhadap kehidupan si individu yang kita teliti tanpa mengubah. Nah, ini ya yang jadi poinnya, tanpa mengubah suasana atau mengontrol dalam situasi-situasi yang direncanakan. Atau bisa dikatakan sebagai metode observasi non-partisipan di mana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh yang diobservasi. Jadi kita sebagai peneliti atau sebagai observers hanya menonton aja gitu ya. Kemudian yang kedua, observasi terkontrol atau controlled observation. Ya, dilakukan bila mana lingkungan tempat si individu atau si anak ini kita ubah, kita bentuk, kita susun, kita rencanakan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan kita sebagai peneliti atau observer. Sehingga bermacam-macam reaksi atau tingkah laku anak diharapkan akan muncul, akan timbul. Atau bisa disebut sebagai observasi laboratoris. Ya, laboratory setting, yaitu observasi dengan situasi laboratorium sehingga situasinya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kita sebagai observer atau peneliti. Webb dan Denzin menjelaskan bahwa dalam penelitian perkembangan yang diobservasi itu adalah exterior physical sign, ya misalnya kita lihat pakaiannya, gaya rambutnya seperti apa, sepatu, mungkin dia punya tato, rumahnya seperti apa, perhiasan dan lain-lain yang dia pakai. Kemudian expressive movements, ya gerakan tubuh seperti gerakan mata, wajah, postur lengan, senyum, kerutan dahi dan lain-lain. Kemudian ada physical location, ya. Perhatikan personal space dan lingkungan fisik di tempat kita observasi. Kemudian ada language behavior, misalnya si individu ini menyilangkan kaki, menggoyang-goyangkan kaki misalnya, atau apa yang suka dilakukan tuh kayak gerak-gerakin pulpen gitu kan. Nah, itu language behavior. Kemudian ada time duration, juga bagian dari yang diobservasi. Nah, metode observasi dalam perkembangan adalah untuk satu, identifikasi kemunculan gejala atau simptom yang muncul dari gangguan atau permasalahan perkembangan, dan ini khususnya pada anak. Kemudian yang kedua, identifikasi level gangguan perkembangan, identifikasi tingkat perkembangan anak, dan yang keempat, monitoring dan evaluasi proses terapi atau intervensi pada anak, dan lain-lain. Kenapa sih dilakukan metode observasi? Nah, ini adalah alasannya. Memungkinkan untuk mengukur banyak perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologis yang lain atau alat tes gitu ya. Kemudian yang kedua, prosedur testing formal seringkali tidak ditanggapi serius oleh anak-anak sebagaimana orang dewasa. Sehingga sering observasi menjadi metode pengukur utama. Karena kadang tuh anak kalau udah testing atau dalam bentuk kertas tulisan pengisian, itu mereka males atau ngisinya asal-asalan. Ya, ini untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, observasi dirasakan lebih mudah daripada cara pengumpulan data yang lain. Karena pada anak-anak, observasi ini menghasilkan informasi yang lebih akurat daripada orang dewasa. Karena anak-anak ini kan pada polos gitu. Tingkah laku yang muncul atau perilaku yang muncul juga polos, apa adanya, nggak dibuat-buat gitu ya. Kemudian dua aspek dalam metode observasi. Satu, menuliskan seluruh atau sebagian besar perilaku atau hal yang diucapkan oleh partisipan. Dan yang kedua, behavior natural yang diobservasi tanpa ada usaha untuk memanipulasi partisipan. Observasi sebagai metode terbagi menjadi 5. Yang pertama naturalistic, kemudian structured, kemudian yang ketiga non-structured, kemudian partisipan, dan yang kelima non-partisipan. Misalnya setiap 3 menit atau 15 menit kita catat gitu ya. Kemudian ada event sampling, mencatat jumlah perilaku setiap perilaku tersebut muncul. Contoh jumlah partisipan menguap, berapa lama sih, berapa kali gitu ya. Kemudian memukul boneka juga sama.
Dan ini adalah terakhir. Artinya selesai pembahasan kita terkait dengan metode penelitian dalam psikologi perkembangan bagian pertama. Ya. Saya akan stop share terlebih dahulu sebentar dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Langsung aja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week semuanya. Bye-bye.